Halo semua, selamat datang di Ngopi Asik, menyajikan obrolan seputar dunia vokasi yang dibawakan secara berbeda. Hari ini Ngopi Asik hadir super spesial karena kita ada di edisi yang sangat spesial juga. Bertepatan di tanggal 23 Februari ini, Bubble Pop Bandung ulang tahun yang ke-71. Dan hari ini kita langsung tayang dari Talent Corner, dari studio podcast, dan kita akan membahas mengenai tema Talenta Muda Butuh Talent Corner. Inilah Ngopi Asik, edisi Talenta Muda Butuh Talent Corner. Oke, selamat datang di Ngopi Asik. Hari ini saya Ferry Muhammad Nugraha hadir di edisi yang super spesial dan hari ini saya nggak sendiri di studio, ditemani wanita cantik di sebelah saya ya. Halo, kita ada Mbak Melda ya dari Talent Hub. Oke, boleh tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, Mbak, how are you? Iya, alhamdulillah baik Mas Ferry. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Ini sebenarnya kali kedua kita ketemu ya? Iya, betul. Finally betul. kita one frame juga gitu ya. Jadi selama ini saya sama Mbak Melda ini baru chatting gitu ya, dan akhirnya kemarin ketemu gitu ya. Dan akhirnya kita sekarang ngeagendain buat podcast ya gitu. Betul, dan thank you udah hadir loh. Iya, terima kasih juga Mas Ferry. Karena sangat menarik ya Mas Ferry ya. Saya diundang dari Talent Corner Jawa Barat untuk bisa ngopi asik, berbicara terkait anak muda membutuhkan talent corner kayak gitu. Jadi memang ini sangat relevan, termasuk juga sesuai dengan perkembangan hari ini. Gitu. By the way, ini kita super spesial loh karena ini 23 Februari bertepatan sama ulang tahunnya Bubble Pop Bandung. Wah, gitu, ternyata ya. Berarti pas kali ya momennya ya. Sebenarnya memang ini gak disengaja juga, emang kita adain podcast dan memang kebetulan ini lagi pas ulang tahun gitu ya. Mudah-mudahan sih ke depan Bubble Pop Bandung bisa memberikan layanan terbaik untuk masyarakat gitu ya. Oke, ini kita karena judulnya ngopi asik, ngopi santai, jadi kita relax aja. Kita ngebahas hal-hal yang berkaitan sama talenta muda gitu. Tapi kayaknya penasaran gitu ya teman-teman rekan akers di luar sana. Siapa sih Mbak Melda itu gitu loh. Saya udah baca CV-nya sebenarnya, cuman panjang kalau saya jelasin gitu ya. Oke, sebelum ngobrolin siapa sih sebenarnya Mbak Melda gitu ya. Ini kan 2023 kita udah mau akhir Februari ya. Punya resolusi nggak sih di 2023? Sebenarnya sih untuk Talent Corner sendiri ya Mas ya. Kami memang kan setelah melakukan evaluasi program tahun kemarin, tentu ini juga kami sedang melakukan konsolidasi struktural dari Talent Hub gitu. Nah, bahkan juga sampai Talent Corner di seluruh Indonesia gitu. Itu kami melakukan konsolidasi struktural seperti itu. Ini sebenarnya udah berapa lama sih si Talent Hub itu? Talent Hub itu dari 2020 peluncurannya di 2021 gitu. Ya. Jadi alhamdulillah gitu kan. Selain itu juga sedang ya sambil Talent Corner juga melaksanakan riset-riset gitu kan. Riset-riset melihat situasi perkembangan hari ini tuh bagaimana sih gitu kan. Dibandingkan dengan perkembangan globalnya seperti apa, kemudian juga secara nasionalnya bagaimana, termasuk juga dari lokalitas di ruang lingkup kita seperti itu. Jadi resolusi kerjaannya ngurusin ini ya. Kalau misalnya untuk diri sendiri sih sebenarnya saya sedang melanjutkan pasca sarjana. Luar biasa. Ngambil apa? Saya ngambil program studi keuangan negara dan daerah. Berat ya. Tapi tadi ya resolusi dari sisi pekerjaan tadi mungkin ya memang beresin yang Talent Corner, kegiatan-kegiatan di Talent Hub ya, sama tadi lagi lanjut juga studi ya. Dan tentunya juga bersama teman-teman dan orang-orang terkasih lah ya. Siap ya, benar. Kita menghabiskan waktu di sana. Meningkatkan quality time juga ya, selain karir pribadi juga sama keluarga dan lain-lain ya. Boleh cerita sedikit gak sih? Kalau saya lihat pengalaman organisasi, pelatihan itu cukup banyak. Sebenarnya Mbak Melda ini dari mana sih gitu kan? Terus pengalaman seperti apa sama konsernya sekarang lagi di mana? Kalau konser kan tadi sudah disampaikan ya Mas ya, saya sedang melanjutkan program studi saja gitu. Baru mulai berarti ya? Iya tahun kemarin sih, gitu. Nah sekarang melanjutkan di Universitas Trisakti ya gitu. Nah alhamdulillah kalau misalnya sekarang
karena memang lagi-lagi kan kita berjalan dari pengalaman ya Mas ya, dari perjalanan gitu. Banyak sih yang kemudian lika-liku ya. Yang penting kan kita sebagai manusia tidak boleh stagnan ya Mas ya, dan harus senantiasa terus bergerak ya gitu. Maka ya tadi pada akhirnya perjalananlah yang mengantarkan kita gitu ke pergerakan-pergerakan selanjutnya gitu. Aktif ya organisasinya ya? Sebelumnya saya aktif. Dulu saya di Kops PMI Putri, di Kopri. Gitu. Jadi memang ruang aktualisasi untuk teman-teman perempuan. Gitu. Makanya sekarang akhirnya pegang talenta-talenta muda ya? Alhamdulillah, karena memang kan sekarang dari Talent Hub tadi ya sedang konsolidasi struktural dari Talent Hub untuk talenta-talenta corner di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi lumayan ya perkenalan kita 5 menit ini kita udah tahu nih siapa sih sebenarnya Mbak Melda ya gitu. Selebihnya langsung aja cek-cek di media sosial ya. Gitu, ada Instagramnya juga, nanti boleh kita follow ya di akhirnya ya. Kita sekarang tayang dari Talent Corner ya. Kita di Talent Cornernya Bubble Pop Bandung ini kita punya studio podcast. Tapi berbicara tentang Talent Corner gitu ya, pasti kita akan ngebahas tentang anak muda, talent muda, yang talent gitu. Penasaran sebenarnya mereka ini siapa sih gitu? Si talenta muda ini tuh siapa gitu? Ya? Iya Mas. Sebelum saya berbicara terkait talenta muda dan bagaimana sih karakteristik yang ada di dalamnya ya Mas ya. Saya coba untuk meng-highlight ataupun menyoroti atau ya tadi ya mendisclaimer terkait perkembangan ilmu komunikasi teknologi gitu kan. Lagi-lagi memang hari ini kita peradaban industri itu kan memang sudah mengantarkan dunia ya Mas ke arah yang memang lebih maju, lebih kompleks. Udah poin berapa sekarang industri? Ya revolusi 5.0 kayak gitu. Iya, bahkan juga sebelumnya 4.0 atau kita melihat di Jepang 6.0 kan kira-kira begitu ya. Ternyata kan tadi dari adanya perkembangan teknologi itu sudah mengantarkan dunia kepada perubahan industri yang memang semakin kompleks gitu, semakin cepat gitu. Atau misalnya ya sangat ribet, juga sangat begitu cair kira-kira begitu. Nah maka dari perubahan industri tersebut sebenarnya ini sangat memudahkan kita ya, tidak hanya memproduksi barang-barang yang kemudian juga secara massal ada gitu kan, bahkan juga otomatisasi atau misalnya lebih kepada kecepatan laju produksinya atau gitu kan. Nah maka dari itu sih sebenarnya bahkan kalau kita melihat adanya revolusi industri ini ya tadi ternyata lebih memudahkan kecepatan informasi gitu. Laju informasi semakin cepat gitu. Laju informasi semakin cepat. Itu dampaknya ya dari si industri bahkan tadi ya. Bahkan berdampak kepada perubahan watak manusia kira-kira gitu ya. Perubahan watak manusia. Contoh misalnya contoh terkecilnya Mas. Hal terkecilnya. Dari sektor keuangan atau misalnya sektor perbankan lah ya. Sektor keuangan di perbankan kita tidak lagi menghitung uang pakai jari atau menghitung manual. Pakai mesin gitu ya. Tapi sekarang kita udah bertransformasi nih Mas, kemana? Pakai tenaga mesin atau misalnya mesin digitalisasi. Jadi tiba-tiba uangnya sudah berapa kira-kira gitu. Itu kan proses transformasi dari sekarang udah di mana-mana cashless ya sih? Iya, atau misalnya tadi di alat komunikasi. Alat komunikasi sekarang Mas Ferry mau menghubungi siapapun langsung kan secepat kilat tiba-tiba kan gitu. Tidak lagi kemudian harus menulis surat di mana-mana dan menunggu waktu yang lama. Nah, itu perubahan yang kemudian ada hari ini gitu. Maka tadi berdampak kepada perubahan watak manusia. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita ibaratkan ya ternyata laju informasi semakin cepat, maka kemudian orang yang hari ini siap untuk bertransformasi, maka dia juga siap untuk melaju gitu loh, gitu. Atau misalnya hal yang sangat mengagetkan Mas bagi saya ya. Apa tuh? Menurut BPS yang dilansir dari BPS gitu. Statistik kalau ngomong ya. BPS ya. Badan Pusat Statistik dia menyebutkan bahwa ternyata jumlah penduduk di Indonesia itu mencapai 272 juta jiwa orang. Yang sebelumnya itu 270 juta jiwa orang Mas. Di tahun 2021 lah ya gitu. Ternyata gitu. Dari 272 juta jiwa orang ada klasternya nih Mas. Laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Laki-lakinya itu mencapai 167, perempuannya 163 gitu. Dan yang paling mengagetkan kembali gitu ya, ternyata usia produktifnya itu
70% gitu. Dari usia-usia 272 juta jiwa orang itu. 70% itu usia-usia produktif ya? Usia-usia produktif. Dan usia produktif itu siapa gitu kan? Usia produktif itu orang-orang yang kemudian dinobatkan sebagai generasi milenial ataupun generasi Gen Z gitu. Jadi ini yang kemudian poin yang saya di garis bawahi adalah dari usia-usia produktif ini kita sudah mengetahui gitu loh Mas, bahwa ternyata ini menjadi peluang kita. Gitu. Dari teman-teman usia-usia produktif ini menjadi peluang kita, sekaligus ini juga menjadi tantangan kita dalam menghadapi fenomena bonus demografi di tahun 2030 atau menyambut menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045, kira-kira gitu. Mantap. Nah, itu kan maka dari itu yang digaris bawahi lagi adalah maka dari itu semakin banyaknya angka populasi gitu kan, maka kondisi ini semakin terbatas juga nih pasar kerja kita kira-kira, maka kita harus segera cepat merebut kompetensi tersebut gitu kan, agar kenapa tadi agar populasi pengangguran di kita itu juga berkurang gitu. Sedangkan Indonesia hari ini ya tadi ternyata Indonesia ini salah satu pengangguran terbanyak di Asia Tenggara. PR juga ya sebenarnya ya. Gitu, lumayan. Menarik sih sebenarnya tadi dari revolusi industri akhirnya berdampak kepada laju informasi juga gitu ya. Dari sana berpengaruh terhadap watak manusia gitu ya, yang akhirnya nyambung nih kepada gitu ya, talenta muda. Maka kenapa ada talenta muda? Salah satunya adalah talenta itu mereka yang kemudian dari usia produktif ini memiliki potensi, memiliki kreativitas, memiliki soft skill gitu kan, soft skill, life skill gitu yang kemudian bisa kita kembangkan kepada produktivitas. Karena karakteristik talenta muda banyak Mas. Banyak ya? Banyak. Kebayang sih sebenarnya, jadi talenta muda itu memang ada di usia-usia produktif ya gitu. Dan mereka kalau dimasukin ke generasi itu ada di milenial dan Gen Z. Mbak masuk ke mana nih? Generasi yang mana nih? Saya kayaknya masuk ke generasi Gen Z. Gen Z, sama kayak saya berarti ya. Gen Z ya, milenial Gen Z lah ya gitu. Jadi kita udah kebayang nih talenta muda, maksudnya mereka adalah usia-usia produktif, yang artinya di usia itu perlu memaksimalkan potensi dirinya nggak sih gitu ya. Jadi talenta tuh yang memiliki potensi-potensinya gitu. Karena kalau talenta muda itu kan anak-anak memiliki karakteristik yang sama loh Mas. Kayak misalnya kita sama-sama suka berpetualang ya, anak-anak kan begitu, talenta sekarang ya. Kemudian juga mereka suka sekali bervisioner, kemudian juga memiliki daya, memiliki kemampuan pemimpin, bahkan juga sangat menyukai kolaborasi, kira-kira gitu ya, sosial sekali lah kira-kira begitu. Maka memang iya itu karakteristik hari ini usia-usia produktif atau talenta-talenta muda Gen Z dan milenial. Ya menarik juga sih sebenarnya, apalagi kalau nggak salah dengar-dengar nih belakangan ini ada survei gitu ya. Anak muda sekarang itu bahkan tadi maksudnya dengan adanya perubahan watak ya ngeliat dari sana, ternyata ada pergeseran juga loh terhadap mereka tuh melihat diri mereka tuh ke depan mau seperti apa. Bahkan sekarang survei talenta muda sekarang gitu ya, generasi sekarang tuh lebih memilih untuk menjadi entrepreneurship gitu kan, dibanding dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Itu jadi hal menarik sebenarnya, ini peluang juga gitu ya. Betul. Pekerjaan-pekerjaan yang kemudian tadi Mas, kita hari ini kan ada perubahan tersebut. Dia agak cenderung sulit ya, kesulitan atau misalnya hobinya tidak kemudian sulit diatur dan lain sebagainya lah gitu. Jadi dia lebih memilih untuk fleksibel gitu. Ya lebih senang fleksi ya gitu, fleksi time, fleksi work gitu ya. Menarik sih. Kita udah paham nih sebenarnya talenta muda ini siapa sih gitu ya. Yang artinya nanti kita mungkin mungkin kita dari sisi pemerintah juga kan nanti harus mengembangkan mereka juga ya, dari sisi skill atau mungkin nanti dengan tadi minat entrepreneurship dari sisi kewirausahaan harus kita dukung juga kan gitu. Nah tadi udah nih talenta muda, sekarang kita Bandung ada di Jawa Barat gitu ya, provinsi dengan populasi juga terbesar. Saya yakin juga kayaknya talenta muda juga tersentralisasi di sini gitu. Selama Mbak Melda pegang gitu ya talenta muda dan kegiatannya. Sebenarnya kalau dari Jawa Barat nih pengen tahu nih, kita penasaran sebagai warga Jawa Barat. Karakteristik si talenta muda itu kayak gimana sih sebenarnya Jawa Barat? Iya. Nah, tadi ya Mas ya, sebelum kita ngobrolin karakteristik talenta muda Jawa Barat, saya coba untuk memberikan insight juga ya terkait bagaimana sih kemudian kondisi
anak muda di Jawa Barat. Lagi-lagi tadi menurut BPS, dilansir dari BPS ternyata bahwa anak muda di Jawa Barat itu dia mencapai 70% di usia dari 48 juta jiwa orang. Penduduk Jawa Barat. Jawa Barat. Karena 27-nya adalah laki-laki gitu kan, 26-nya adalah perempuan gitu. Nah, bahkan 34 juta jiwa orangnya adalah usia-usia produktif. Nah, maka usia-usia produktif ini yang kemudian tadi perlu ada sebuah wadah, ada sebuah gerakan yang memang harus ada nih di daerah-daerahnya. Nah, salah satunya kita muncul talent corner gitu. Karena kan tadi udah di wilayah tuh gitu kan gerakan talent hub gitu. 34 juta talenta muda Jawa Barat. Luar biasa nggak sih Mbak Melda ini? Jadi di luar kepala usia ya. Produktifnya gitu kan ternyata 70% di Jawa Barat itu adalah ya usia-usia produktif, karena sayang kalau misalnya resource-nya berceceran, sayang gitu kan. Mereka mempunyai keahlian, mereka mempunyai soft skill gitu kan, mereka mempunyai talenta gitu, tapi sayang ketika kita tidak memberikan ataupun tidak dikembangkan secara baik gitu kan. Karena kan tadi harapannya adalah bagaimana nih kita bisa menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 gitu. Bahkan agar karena keterbatasannya pasar kerja hari ini gitu. Karena kan tadi kurangnya mix and match gitu salah satunya ya. Ya berarti dengan kondisi tadi kurangnya pasar kerja yang ada, tapi kalau di compare dengan jumlah anak muda juga kan kayaknya nggak balance gitu ya. Maksudnya akhirnya harus ada kegiatan-kegiatan lain ya, entah nanti mungkin arahnya ke wirausaha dan yang lainnya ya gitu. Oke, tadi disinggung sedikit gitu ya, talenta muda inilah yang menjadi latar belakang munculnya talent hub gitu ya, terutama di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan tadi memang saya juga penasaran sebenarnya pas tadi lagi cek gitu ya di sistemnya kemnaker.go.id, ada talent hub gitu. Talent hub. Apalagi ini sebenarnya Talent hub itu apalagi gitu, maksudnya udah ngomongin talenta muda tiba-tiba muncul ada talent hub gitu ya. Dari sisi pemerintah kan artinya ini kayak apakah ini platform buat mereka gitu ya, gitu, atau seperti apa sebenarnya? Boleh jelasin nggak talent hub itu? Jadi tadi karena dengan kondisi yang fenomena tersebut ya Mas, maka akhirnya pemerintah yang dipelopori oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini gitu kan, melalui Talent Hub gitu. Talent Hub ini adalah yang mengkonsolidasikan teman-teman talenta-talenta muda yang tadi resource-nya berceceran nih kira-kira. Resource berceceran mana pada akhirnya muncullah sebuah gerakan anak-anak muda gitu kan untuk memaksimalkan potensinya gitu kan, yang dinobatkan dari teman-teman Gen Z dan milenial itu gitu. Biar kenapa? Biar dia nanti tetap beradaptasi dalam proses perkembangan tadi ya, mengambil ruang-ruang digitalisasi, kemudian siap untuk bertransformasi ya di wilayah digitalisasi, bahkan juga perkembangan ekonominya. Maka muncullah sebuah gerakan yang bernama Talent Hub itu untuk wadah anak-anak mudanya gitu. Jadi ini salah satu ini ya awareness juga dari pemerintah gitu ya, untuk mereka para talenta muda meningkatkan skill produktivitasnya juga gitu ya. Walaupun tadi mau ke arah entrepreneurship juga itu disediakan juga platformnya di sini ya gitu. Jadi nanti mungkin yang sambil nonton gitu ya ini bisa sambil search juga ya, talenthub.kemnaker.go.id ya. Atau misalnya di Instagramnya juga ada kan, ada gitu, talenthub.id atau misalnya dilihat juga di YouTube-nya ada Talent Hub Indonesia gitu. Atau misalnya langsung bisa cek adminnya gitu, langsung chat-chat aja biar kita tahu program dan gagasan-gagasan ke depan gitu. Nah ini kan akhirnya pemerintah menyediakanlah satu platform untuk anak-anak muda, talenta muda untuk mengembangkan potensi diri ya yang ada ya di berbagai aspek sebenarnya itu diwadahi di situ ya. Cara aksesnya gimana sih sebenarnya? Oke, boleh share nggak sih ke teman-teman gitu? Maksudnya gimana kalau mereka mau akses si Talent Hub ini gitu ya? Kira-kira nanti layanan apa aja yang bisa mereka dapat di sana? Jadi kan tadi ya dari Talent Hub ini sebuah gerakan anak-anak muda gitu kan, biar dia juga lebih bisa mengembangkan potensinya. Bahkan juga ada ya di peraturan kementerian itu ya Mas ya, peraturan kementerian dari Ketenagakerjaan nomor 38 tahun 2022 itu tentang 9 lompatan untuk mencapai mix and match terkait
peningkatan kapasitas gitu kan untuk anak-anak muda. Itu salah satunya pengembangan talenta muda gitu. Karena mencapai match and match gitu, biar sesuai dengan lapangan pekerjaan dengan kualifikasi lulusan baru. Ada link and match gitu ya, maksudnya antara apa yang dimiliki sama si talenta muda ini sama apa yang dibutuhin di industri gitu ya. Gitu. Nah itu juga kan salah satu dari Kementerian Ketenagakerjaan yang melalui yang dipelopori oleh Kemenaker gitu, termasuk juga ada peraturan pemerintahan nomor 101 tahun 2022 dia berbicara terkait wadahnya platform Talent Hub sebagai wadah pengembangannya gitu untuk di Kemenakernya gitu. Karena harapannya dari Talent Hub ini kita kan teman-teman di Gembleng, di belajar, pemantapan, kemudian juga peningkatan kapasitasnya gitu kan, tujuannya agar nantinya mereka bisa tersalurkan kemana, ke pasar kerja gitu kan, ke pasar kerja. Nanti di pasar kerja banyak kan Mas, ada kalau misalnya di BPFP Bandung ya ada kios siap kerjanya gitu, yang kemudian dia tersalurkan dengan layanan tersebut. Ada karir hubnya gitu kan, ada skill dis hubnya, skill hubnya gitu, bahkan sertif hubnya gitu ada ya kan. Semua ya. Jadi itu sudah komplit ternyata Mas gitu. Bagaimana kemudian kita optimalkan gitu. Berarti aksesnya baru mungkin kalau teman-teman mau tahu tentang kegiatan apa aja di Talent Hub berarti ada 3 ya. Yang pertama lewat talenthub.kemenaker.go.id, yang kedua lewat Instagramnya ya. Itu banyak aja Talent Hub ya. Sama ada di YouTube ya. YouTube, betul. Berarti udah jelas nih sebenarnya artinya pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan udah menyediakan platform untuk teman-teman talenta muda melalui Talent Hub ya. Nah, kemudian kita ini sebagai lembaga pelatihan ya, Bubble Pop Bandung di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, akhirnya kan dibuatlah Talent Corner gitu ya. Bahkan termasuk di 21 Bubble Pop yang lain nih gitu ya, di UPTP yang 21 itu. Terus ini kenapa muncul gitu ya, udah Talent Hub tiba-tiba ada Talent Corner gitu. Itu apa sih sebenarnya Talent Corner? Kalau ngomongin bedanya sama Talent Hub itu apa? Yang tadi sudah saya singgung di atas terkait fenomena anak-anak muda di Jawa Barat gitu kan. Mereka juga kan memiliki talenta-talenta muda ya Mas. Jadi kemudian kalau resource-nya ini sudah ada dan berceceran kan sangat disayangkan ya sumber daya manusianya. Maka muncul gitu kan gerakan Talent Corner gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi talenta-talenta muda untuk daerah-daerahnya sesuai dengan potensi daerahnya bagaimana nih kayak. Jadi dikerucutkan lagi ya, gitu ya biar lebih mungkin kegiatan lebih fokus di daerahnya. Di daerahnya gitu, yang memang ya tadi cabang dari Talent Hub-nya. Jadi Talent Corner adalah cabang dari Talent Hub-nya yang berada di Bubble Pop yang ada di seluruh Indonesia kayak gitu, 21 BPFP yang ada di seluruh Indonesia gitu. Berarti Talent Corner ini kepanjangan tangan dari si Talent Hub ini ya, maksudnya yang ada di daerah-daerah cabang, gitu ya. Cabang dari Talent Hub. Begitupun misalnya dari BPFP itu kan unit UPTP-nya gitu kan dari Kemenaker gitu. Nah, maka Talent Corner itu adalah ya ruang pengembangan juga gitu. Potensi pengembangan anak-anak muda gitu kan untuk dikembangkan nantinya menjadikan produktivitas gitu. Berarti udah boleh ya kalau teman-teman yang ikut pelatihan gitu ya, udah bisa datang ke BLK Kemenaker ya gitu ya untuk bisa akses di Talent Corner ini ya. Nanti di dalamnya juga kegiatannya juga banyak ya. Apa sih sebenarnya reason gitu ya, atau misalkan di balik diciptakannya si Talent Corner itu apa sebenarnya reasonnya tuh? Sebenarnya sih tujuan kita ya untuk Talent Corner itu kan tadi salah satunya adalah bagaimana kemudian dia bisa meningkatkan kapasitas, meningkatkan kompetensi talenta-talenta muda untuk di daerahnya sesuai dengan potensi wilayahnya. Atau dia yang kemudian bisa melahirkan talenta-talenta muda untuk menyambut ekosistem future job gitu loh Mas. Karena nanti ke depan jadi ada future job atau apa aja ya. Untuk menyambut itu akhirnya disediakanlah si Talent Corner ini. Nah, bahkan juga ya tadi salah satunya adalah untuk menciptakan ataupun melahirkan match and matching-nya itu antara talenta-talenta muda dengan kesempatan kerja yang hari ini ada gitu. Makanya ini akhirnya diintegrasi sama kios siap kerja gitu ya, biar nanti kegiatan yang ada di Talent Corner itu juga matching gitu ya dengan apa fasilitas yang ada di kios siap kerja gitu.
gitu ya. Karena gini loh Mas, kalau kita melihat lagi ya Mas ya, karena belakang ini kan teman-teman Talent Corner juga sedang melakukan riset ya, baik itu tadi skalanya skala global, nasional, bahkan juga di lokal gitu. Ternyata dari jumlah penduduk 272 juta jiwa orang yang sudah terkoneksi internet itu mencapai 210 juta jiwa orang. Bayangkan Mas, berarti perkembangan teknologi itu ya semakin cepat, bahkan mayoritas 210 juta jiwa orang itu mereka sudah terkoneksi internet gitu loh. Karena maksudnya berarti mengindikasikan dengan angka 210 juta itu sudah pakai internet, artinya informasi udah sangat cepat masuk ke mereka cepat, ya. Iya. Tapi tadi karena kita berceceran, belum terkonsolidasikan dan lain sebagainya, maka membutuhkanlah ruang-ruang yang kemudian siap nih untuk masuk dalam ruang-ruang merebut pasar kerja kira-kira gitu. Dengan kesempatan kerja yang sulit, kompetitif gitu kan, termasuk juga dengan pasar kerja yang sangat terbatas gitu. Maka ya tadi kita saling berlomba-lomba untuk saling berkompetensi kira-kira gitu. Tapi menarik sih sebenarnya gini ya, dengan kondisi pasar kerja yang mungkin belum maksimal gitu ya. Terbatas lah ya, terbatas. Gitu ya. Tapi di kondisi sisi lain ini talenta muda tuh banyak gitu ya. Ya makanya perlu ya Mas ya, perlu. Akhirnya kan akan berkompetisi tuh untuk mendapatkan si pasar kerja itu kan gitu. Sebenarnya kalau boleh sharing, apa yang dibutuhkan untuk bisa berkompetisi di situ bagi si talenta muda? Tadi salah satunya adalah terkait terbilangnya adalah kemampuan dan potensi mereka masing-masing. Karena gini loh Mas, kalau kita melihat kenapa kemudian pasar kerja itu terbatas, sedangkan talenta-talenta muda nih dari angkanya aja 272 juta jiwa orang, 70%-nya itu usia produktif, usia-usia yang masih semangat gitu kan, gitu usia ya. yang kemudian mereka yang kemudian memiliki keterampilan, potensi dan lain sebagainya, sangat disayangkan ketika tercecer. Maka kita harus mengkonsolidasikan itu gitu agar nanti siap untuk menyambut future job itu gitu kan, siap untuk merebut ruang-ruang pasar kerja itu. Sedangkan hari ini kondisinya adalah tadi pengangguran sangat banyak sekali merajalela kira-kira gitu ya. Apalagi setelah Covid ya. Gitu kan, termasuk juga tadi salah satu Indonesia yang kemudian anak mudanya Menganggur. Bahkan 20% dia banyak pengangguran gitu kan, tingkat penganggurannya tinggi se-Asia Tenggara dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Berarti kan tadi resource yang kemudian ini harus apanya nih yang salah. Nah salah satunya adalah ketidaksesuaian antara match and matchingnya gitu loh. Lulusan pekerjaan dengan keterbutuhan pasar gitu. Makanya kenapa kita muncul ada kios siap kerja kira-kira gitu. Bahkan juga ada pelatihan-pelatihan yang ada di Bebelfov ini gitu, agar untuk match and matching dengan kebutuhan pasar gitu. Udah ketangkap nih sebenarnya kuncinya, benang merahnya gitu ya. Ketika anak muda ini banyak dengan pasar kerja yang terbatas gitu ya, artinya mereka harus punya skill gak sih buat bisa kompetisi sebenarnya gitu ya. Karena bagaimanapun ya itulah dunia yang sesungguhnya itu. Bahkan ketika mereka mau masuk dunia kerja, mereka butuh skill gitu ya. Karena kita sudah bertransformasi kepada peradaban industri ya. Gitu salah satunya. Setuju banget gitu ya. Nah ini kita juga masih penasaran sebenarnya banyak pasti kan akan banyak nih kegiatan yang diinisiasi gitu ya dari Talent Hub, kemudian kira-kira nanti yang akan turun menjadi kegiatan di Talent Corner itu apa aja gitu ya. Nah ini kan kita masih penasaran sebenarnya ada apa aja sih kegiatan yang diinisiasi sama Talent Corner ataupun Talent Hub gitu ya, yang memang ini nanti kegiatannya terintegrasi sama kios siap kerja gitu. Kalau saya sih dengar sebilasnya kayaknya banyak kegiatannya gitu ya, tapi untuk ngebahas ke sana kayaknya kita nanti akan lanjut obrolan kita gitu ya di part yang kedua gitu ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang masih penasaran kegiatannya apa aja sih yang bisa teman-teman ikuti di Talent Corner ini gitu ya. Nanti kita akan bahas di part kedua gitu ya. Setuju ya? Oke, kita lanjut ya. Baik, kalau gitu kita akan lanjut untuk sesi berikutnya di part kedua kita akan bahas mengenai kegiatan-kegiatan di Talent Corner. Stay tune.